Kajian Islam. Dan dalam beribadah harus ikhlas kepada Allah. Ikhlas artinya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan masuk surga, selamat dari api neraka, dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas iman, mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka itu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat ini yang kelima, maka bisa diambil bahwasanya syarat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah ikhlas. Tidak mengharapkan sanjungan dari manusia, tidak mengharapkan pujian dari manusia, akan tapi mencukupkan dirinya hanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Berilah ya Allah, berilah kami petunjuk untuk mendapatkan atau senantiasa berada di jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah, qasamtus salata baini wa baina abdi. Saya jadikan surat Al-Fatihah, yaitu salat, namanya salat, dibagi menjadi dua. Yang fanisfuha li wa nisfuha li abdi. Setengahnya dari surat Al-Fatihah adalah berisi untuk Allah, pujian-pujian dan sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan menyatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pujian dan sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka setelahnya wa nisfuha li abdi, dan setengahnya adalah untuk hambaku, dan wali abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Yang dia minta adalah supaya mendapatkan jalan yang lurus. Setelah memuji Allah, setelah menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah adab ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipuji dulu Allah, disanjung dulu dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna dan sifat-sifatnya yang tinggi. Kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian adalah lebih bermanfaat untuk hajatnya dan lebih mendekati kepada ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak yang demikian, dengan mengatakan Allahumma inni ana abduk, ya Allah sungguhnya saya ini adalah hambamu, dan kemudian menyebutkan pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya menyebutkan hajatnya dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik doa adalah doa yang telah tercantum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita berdoa, maka berdoa dengan kita itu mengambil doa-doa yang telah dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah lebih baik. Karena doa-doa dari Rasulullah itu sifatnya menyeluruh, dan sifatnya seseorang akan mendapatkan dari doa tersebut semua kebaikan dan terselamatkan dari semua kejelekan. Dan di dalamnya tentu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bermanfaat. Lebih-lebih apabila seorang ketika berdoa dengan doa-doa tersebut memahami artinya, memahami maknanya. Kemudian ketika berdoa hatinya itu hadir. Tidak ketika dia berdoa kemudian hatinya kemana-mana.
Sehingga dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim, ini adalah anfa'udz dzikri wa anfa'ud du'a. An yakuna al-qalbu hadira wa an yashhada ma'aniyahu wa an yakuna ad-du'a'u minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hatinya itu hadir. Tidak dia lisannya bergerak, kemudian hatinya kemana-mana. Dia tidak konsen, tidak. Ataupun dia ketika membacanya dia tidak memahami makna dari doa tersebut. Dan yang ketiga, ketika doa tersebut datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian, ketika seorang berdoa setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doanya akan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sini, ya Allah berilah kami hidayah. Hidayah di sini memiliki makna ada dua. Ada taufik, ada irsyad. Irsyad artinya penjelasan. Keterangan berupa tanda-tanda kekuasaan Allah tentang kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an, dalam surat kalau enggak Asy-Syams, wa hadainahun najdain. Surat apa tuh ikhwan? Al-Balad ya, sebelumnya berarti. Wa hadainahun najdain. Kami jelaskan dan kami tunjukkan dua jalan. Najdain itu dua jalan yang besar, yang terpampang dengan sangat jelas. Najdain, dua jalan ini kejelekan dan kebaikan sangat jelas sekali. Mana kejelekan, mana kebaikan, mana batil, mana yang hak, jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan melalui para rasul, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat menyampaikan kepada generasi sudahnya, dan generasi sudahnya menyampaikan kepada generasi sudah sampai kepada kita. Yang namanya al-haq itu jelas, yang namanya al-batil itu jelas. Tinggal kitanya mau belajar ataukah tidak. Wa hadainahun najdain, telah kami tampakkan dua jalan yang berupa hidayah untuk menunjukkan kepada semua mana kebaikan dan mana kesesatan. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad menunjukkan ke jalan yang lurus, kepada penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan jalan yang lurus. Adapun yang berkaitan dengan hidayatut taufik, maka dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Di antaranya dalam surat Al-An'am Allah katakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia hidayah, berikan kepada dia petunjuk. Artinya hidayatut taufik adalah hidayah untuk seseorang mengamalkan dan mengerjakan hidayah al-irsyad tadi. Hidayah al-irsyad berupa petunjuk, berupa penjelasan,
Maka ketika seorang untuk menerima dan mengamalkan hidayah-hidayah tersebut, dengan apabila yang berkaitan dengan keyakinan ia yakini dalam hati, apabila yang berupa dengan kebajikan ia amalkan, apabila berupa dengan larangan ia jauhi, maka dalam melaksanakan itu semua ia membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang namanya hidayatut taufik. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Wa innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada seorang yang kau cintai. Abu Talib membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pembelaan yang luar biasa. Karena orang-orang Arab pada saat itu dan sampai saat ini juga memiliki rasa kesukuan yang luar biasa. Ini keluarga saya, ini ponakan saya, ini satu kerabat dengan saya. Maka walaupun orang-orang Quraisy itu tidak suka dengan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sungkan untuk mengusik Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik. Karena apa? Mereka akan berhadapan dengan Bani Hashim yang besar, yang terhormat dan memiliki kekuatan. Sehingga walaupun Abu Talib itu tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menjadi pelindung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilindungi Nabi, dijaga. Sehingga orang-orang Quraisy hanya datang sekali dua kali mengeluhkan kepada Abu Talib tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diboikot oleh orang-orang Quraisy, maka Abu Talib pun ikut. Al-Abbas, pamannya Nabi pun ikut. Yang pada saat itu masih dalam keadaan kafir. Karena Abbas memeluk Islam sebelum pembebasan kota Mekah. Maka ketika di akhir hayatnya Abu Talib orang yang memiliki perkataan yang sangat banyak dalam qasidah-qasidahnya, dalam syair-syairnya, yang dia mengatakan bahwasanya dakwah anakku ini hak dan benar. Maka Nabi Muhammad ketika di akhir hayatnya datang kepada Abu Talib dengan mengatakan, "Qul ya am la ilaha illallah kalimatan uhajju biha indallah." Wahai pamanku, katakanlah kalimat la ilaha illallah, sehingga kalimat la ilaha illallah ini menjadi hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya engkau adalah orang yang beriman. Jadi tinggal disenggol sedikit saja masuk Islam. Ini pelindungnya Nabi, dan banyak perkataannya yang mengatakan Nabi Muhammad itu benar dan agamanya adalah agama yang hak. Maka Abu Talib menengok kepada Muhammad, ponakannya. Kemudian ada yang mengingatkan Abu Jahal, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau ini dengan perkataan la ilaha illallah berarti menyatakan bahwasanya agamanya bapak kamu itu adalah agama yang sesat? Maka dia pun nengok lagi kepada Nabi. Nabi mengucapkan dengan ucapan yang sama. Dan diulang lagi perkataan oleh orang kafirin dengan perkataan yang sama. Sampai Abu Talib matinya mengatakan apa? Perawinya itu mengatakan apa? Huwa ala millati Abi Talib. Abu Talib mengatakan, perawinya itu sampai jijik untuk mengulangi perkataan Abu Talib. Apa perkataannya? Huwa ala millati Abdul Muttalib. Abdul Muttalibnya mengatakan dengan perkataan ini. Tinggal kata ganti dia itu diganti dengan kata ganti saya. Perawinya itu jijik untuk mengikuti perkataan dari Abu Talib, enggak mau. Sehingga ketika meriwayatkan perkataan dari Abu Talib dengan mengatakan huwa ala millati Abdul Muttalib, dia di atas agamanya Abdul Muttalib, dan kemudian wafat, mati. Sehingga begitu keluar, kata Nabi, kamu kuburkan nih bapak kamu ini. Nabi tidak datang, tidak ada takziah untuk orang-orang
kafir, kamu kubur nih bapak kamu kubur jenazahnya. Maka hidayah untuk seorang menerima agama Allah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun para rasul, para ulama, para duat, para ustadz hanya menyampaikan berupa hidayatul irsyad yang berupa penjelasan-penjelasan. Adapun pengamalannya untuk melaksanakan hidayah tersebut maka dari Allah Subhanahu wa taala berupa hidayatut taufik, dan ini pun termasuk dari kandungan yang tadi saya sebutkan yang terdapat dalam tafsir ini dan sebutkan oleh Al-Imam Ibn Sa'di juga. Beliau mengatakan seorang mengamalkan perintah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah tergantung kadar bantuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Tergantung kadar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kepada seorang hamba. Dan ini kadar nikmat tersebut adalah hidayatut taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berkaitan dengan siratal mustaqim. Apa makna dari siratal mustaqim? Disebutkan bahwasanya siratal mustaqim artinya dikatakan oleh Imam Abu Ja'far Ibn Jarir, ajma'atil ummatu min ahli at-ta'wil jami'an ala anna as-siratal mustaqim huwa at-tariqul wadihu alladhi la wijaja fihi. Umat ini bersepakat, kata Imam Ibn Jarir, umat ini yang mana mereka dari ulama ahli tafsir seluruhnya bersepakat bahwasanya yang namanya siratal mustaqim, jalan yang lurus, adalah jalan yang jelas, yang nampak, yang terang benderang, tidak ada kegelapan di dalamnya dan sangat lurus. Tidak belok ke kanan, tidak belok kiri, lurus la wijaja fih. Maka para ulama bersepakat ini asal dari makna siratal mustaqim. Adapun tafsir dari siratal mustaqim maka sangat banyak sekali maknanya. Disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam satu hadis dibawakan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam Musnad al-Imam Ahmad dari sahabat Nawas ibn Sam'an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, daraballahu mathalan siratan mustaqima. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang berkaitan jalan yang lurus, yang berkaitan dengan sirat mustaqim. Wa ala janbatay sirati suran fihima abwabun mufattahah wa 'alal abwabi suturun murkhah. Dan di atas samping dari sirat tersebut ada dua pembatas, ada dua tembok yang sebagai pembatas yang sangat kokoh, dan di pembatas-pembatas tersebut, di dua pembatas tersebut ada pintu-pintu yang terbuka. Dan di pintu-pintu terbuka itu ada tirai yang menutup. Wa ala babis sirati da'in yaqul, dan di pintu sirat tersebut ada yang menyeru, yang berkata, ya ayyuhan nasu udkhulus sirata jami'an wa la ta'awwaju. Wahai para manusia, masuklah kalian ke dalam sirat semuanya dan janganlah kalian mengambil jalan yang lain. Wada'in yad'u min fawqis sirat, dan penyeru yang lain yang berseru di atas sirat. Kajian Islam.